Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia saged bertemu sore ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang termasuk ringan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya pagi hari 10 kali, sore hari insya Allah 10 kali. Demikian sunahnya. Di antara zikir pagi, zikir petang kita adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka biasakan banyak-banyak bersolawat, insya Allah. Kemudian ibu-ibu sedoyo, bapak-bapak sedoyo, ini mungkin bahasanya harus nggak bisa bahasa Jawa nih, karena kebanyakan pendatang nih. Banyaknya dari luar Jawa, betul? Banyak ibu-ibu. Atau tetap Jawa, pendatang tadi dari Jawa, campur-campur bisa insya Allah. Kita sangat bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak sedoyo, sampai hari ini kita masih diberi waktu, masih diberi umur, insya Allah. Saya kebetulan dengan Mas Taufik itu sebenarnya wajahnya nggak asing, karena biasa kepanggil kalau isi sholat Jumat di Jabal Nur. Di Jabal Nur saya setiap Pahing, Jumat Pahing di situ. Maka saya tadi waktu datang juga sepertinya saya sudah biasa kepanggil gitu. Alhamdulillah. Sekarang jadi nyambung pas sedulurannya, insya Allah. Kenapa kita bersyukur atas nikmat umur, ibu-ibu sedoyo, bapak sedoyo? Jamaah rutin di Jabal Nur, kalau jenengan tepang Pak Basuki rahimahullah taala, itu meninggal di bulan Sa'ban kemarin. Beliau termasuk agak dekat dengan saya. 2 minggu terakhir sebelum sedo tidak berangkat, kemudian tiba-tiba dia berangkat lagi, bilang, Ustaz, saya kemarin izin Rabu pagi nggak berangkat 2 minggu berturut-turut karena sakit gitu. Kemudian sekarang sudah sehat, alhamdulillah. Segera kepanggil Ustaz Malih, ngobrol-ngobrol dengan saya sebentar. Ternyata nggak selang lama, kalau nggak keliru hari Jumat hari apa itu, kemudian meninggal. Sempat bertemu dengan saya, ngobrol. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah, dengan rahmat yang luas. Kewajiban kita sebagai sesama yang ngaji seperti ini, kalau ada yang meninggal, doakan terus. Sepanjang kita masih hidup, ingat-ingat tetangga kita yang sudah meninggal. Apalagi sesama jamaah. Ingat, Bapak Ibu sedoyo, doa seorang muslim kepada muslim yang lain itu sampai langsung, sampai walaupun sudah meninggal. Yang disebutkan Rasulullah memang anak yang soleh. 3 yang tidak terputus, salah satunya doa anak soleh. Kenapa doa anak soleh? Karena biasanya yang mendoakan juga anak soleh. Kalau anak nggak soleh, buru-buru mendoakan. Tetangga paling cuma berapa hari mendoakan. Padahal tetangga mendoakan tetangganya yang meninggal sampai. Maka ibu-ibu sedoyo, bapak-bapak sedoyo, biasakan kita mendoakan, khususnya yang sama-sama rapih berjamaah seperti ini, harus didoakan, karena yang dibutuhkan mereka di alam kubur adalah doa-doa kita, istighfar dari kita. Apalagi kalau sudah sepuh, jenengan sudah di atas 50 tahun, di atas 60 tahun, Rasulullah ngendika, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Ada yang 70, ada 80, ada, tapi sedikit. Kadang-kadang sudah kurang sehat. Maka
kita memanfaatkan umur itu sebaik-baiknya, insya Allah. Okay. Suaranya jelas gitu, ibu-ibu. Sepertinya di sini enak ininya, apa namanya, sound systemnya mendukung, insya Allah. Nah, kemudian ditambah lagi kita sangat bersyukur punya nikmat umur. Kenapa? Saya sampaikan satu kisah kepada panjenengan. Okay. Ini kisah dari 2 orang sahabat yang masuk Islam bersamaan. Sekali lagi, ini kisah 2 orang sahabat yang masuk Islamnya bersamaan. Dua-duanya kepala suku, dua-duanya orang kaya, dua-duanya orang terhormat. Pada zaman sekarang mungkin ya Pak Camat gitu loh, atau Pak Bupati. Kemudian 2 orang ini menyatakan masuk Islam zaman Rasulullah bersamaan. Kemudian di dalam kesehariannya 2 orang ini pula mirip-mirip. Sholatnya mirip-mirip, rajinnya, sedekahnya mirip-mirip, semuanya mirip-mirip. Sampai kemudian datang panggilan untuk jihad fisabilillah. Dua-duanya berangkat, orang taat. Kemudian dikabarkan yang satunya meninggal di medan jihad, yang satunya kondur, pulang dengan selamat, dengan kemenangan. Baru kemudian 1 tahun setelahnya, yang temannya juga meninggal di atas tempat tidurnya. Poin-poinnya ibu-ibu, bapak-bapak sedaya. 1, masuk Islam bersamaan. 2, ibadahnya, amalnya mirip-mirip. Yang 3, sama-sama jihad fisabilillah. Yang satunya meninggal di medan jihad berarti syahid, yang satunya meninggal setahun setelahnya di atas tempat tidurnya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, bermimpi ketemu keduanya di depan pintu surga. Bapak Ibu sedaya, mimpinya sahabat itu bisa dijadikan dalil karena masih diverifikasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mimpi zaman sekarang ya. Mimpinya sahabat itu dibenarkan oleh Rasulullah. Beliau bermimpi bahwa ada panggilan suara dari sorga, silahkan masuk ke sorga si fulan. Yang dipanggil pertama masuk ternyata justru yang mati belakangan, bukan yang di medan jihad, bukan yang ikut perang dan kemudian mati di medan perang, tetapi yang meninggal di tempat tidurnya. Maka para sahabat pun bertanya-tanya, Bapak Ibu sedaya, loh kok bisa? Katanya jihad fisabilillah salah satu ibadah yang sangat tinggi. Kenapa kok yang mati di tempat tidur malah duluan masuk surga? Kemudian bisik-bisik ini pun sampailah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, apa yang kalian herankan dengan 2 orang sahabat itu? Memang seharusnya demikian. Kata Rasulullah, bukankah temannya hidup 1 tahun lebih lama dibanding temannya? Iya ya Rasulullah. Bukankah temannya bertemu 1 Ramadan lebih banyak ketimbang yang di medan jihad? Iya ya Rasulullah. Bukankah di bulan Ramadan itu dia puasa, dia qiyamul lail, dia sedekah? Iya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, jarak timbangan amal keduanya seperti bumi dan langit jauhnya. Bapak Ibu sekalian, betapa beruntungnya kita masih ditemukan Ramadan lagi. Saya ketika Pak Basuki kemarin meninggal, saya termasuk yang menangis. Kenapa? Sudah mepet banget Ramadan. Sudah hampir bulan Ramadan, bulan Sya'ban, ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih diberi kesempatan sampai hari ini harus sangat mensyukuri nikmat umur ini, ibu-ibu sekalian. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih ketemu Ramadan atau tidak. Apalagi jenengan yang pada mudik kita tahu statistik mudik itu jenengan tahu. Nggak sedikit loh orang meninggal di proses mudik. Gini apa nggih? Pernah dengar orang meninggal ketika mudik? Sering, bahkan sering sekali. Kadang-kadang karena faktor ngantuk, ingin cepat sampai, kecelakaan tunggal, subhanallah. Maka jenengan perlu mempelajari yang namanya tafsir surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas untuk persiapan mudik panjenengan. Di antara perlindungannya adalah min syarri ma khalaqa. Di Masjid Jabal Nur dibahas tentang ini, tafsir
Al-Falaq dan An-Nas, insya Allah hari Sabtu saya di sana. Pembahasannya besok Quran surah An-Nas, insya Allah. Kalau jangan mau tindak ke sana boleh. Nah Bapak Ibu sedaya, karena kita sangat mensyukuri nikmat umur ini, terlebih kita masuk bulan Ramadan, maka Bapak Ibu sedaya, jangan lewat satu masa kecuali bernilai ibadah. Mengapa? Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk ibadah, Bapak Ibu sedaya. Untuk ibadah. Quran surah ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Liya'buduni artinya mengibadahiku, kata Allah. Jadi kalau dengan ditanya, jenengan dihidupkan di dunia untuk apa? Untuk ibadah, Bapak Ibu sedaya, bukan yang lain. Maka pastikan seluruh instrumen yang Allah titipkan kepada kita, bentuknya kesehatan, bentuknya rupa yang cantik, bentuknya rumah yang bagus, kehidupan yang baik, semuanya harus bernilai ibadah. Dan para ulama menyebut, apa tuh arti ibadah? Ibadah artinya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu wa yarda. Apa-apa yang Allah cinta dan Allah ridho, baik perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin, itu ibadah. Jadi jangan pastikan kalau berkata-kata, kalau bertindak atau mikir di dalam hati, pastikan diukur, ditakar. Ini Allah cinta atau ridho atau tidak? Karena definisi ibadah adalah yang Allah cinta dan ridho. Jadi dengan mau mengucap sesuatu ditimbang, ini cinta nggak di Allah ridho sama ridho nggak nih sama saya nih? Kalau saya berucap seperti ini, kira-kira nyakitin orang nggak nih? Diukur. Nih. Karena akan bernilai ibadah jika seperti itu definisinya. Nih. Nah, Bapak Ibu sedaya, karena ini bulan Ramadan, tentu yang paling kita pikirkan adalah efektivitas kita menjalani Ramadan kita. Nih. Saya kebetulan hanya sekali di masjid ini. Biasanya saya buat berseri yang seperti ini. Ditawari 2 waktu, hari Jumat, tapi Jumat saya ngisi di tempat lain. Bapak Ibu sedaya, maka sepindah kali pastikan sisa Ramadan yang jenengan akan lewat harus sangat bernilai di sisi Allah, dan tidaklah seseorang bisa menjalani Ramadan dengan efektif kecuali harus berbekal. Maka tadi saya sampaikan ke Mas Taufik, apa judulnya Mas Wahid? Berbekal untuk Ramadan. Bekalnya minimal 4. Oke. Ada sebuah kitab kecil namanya Fikih Praktis Ramadan. Ini yang menulis adalah Ibnu Sutopo Yuwono MSI. Beliau mudirnya Harun Asifi Putri, Tahfidzul Quran, Pondok Pesantren. Dulu anak saya di sana. Kebetulan beliau dulu sama-sama dengan saya di Teknik Kimia UGM di waktu S1. Kemudian S2-nya beliau ngambil yang terkait dengan agami, dan sekarang jadi mudir di Pondok Pesantren Harun Asifi Putri. Kalau jangan punya putri yang ingin jadi penghafal Quran, bisa ke sana. Insya Allah di Jogja sekarang yang salah satu yang terbaik. Beliau menulis, setidaknya ada 4 hal, setidaknya ada 4 hal, Bapak Ibu sedaya, agar Ramadan kita efektif. Saya bagi waktunya biar cukup, karena ini waktunya relatif mepet. Biasanya dimulai jam 5 di tempat lain, paling lama, paling lambat. Ini tadi sudah 5:04. Yang pertama adalah ilmu, Bapak Ibu sedaya, berbekal dengan ilmu. Jangan sampai kita masuk Ramadan kok ditanya rukun dari puasa itu apa, Bapak Ibu nggak ngerti. Ini masalah. Saya bertanyakan jenengan, yang namanya padusan, jenengan tahu padusan ya? Mandi sebelum bulan puasa, itu rukun puasa atau bukan? Rukun atau bukan? Wajibkah puasa dalam kondisi keramas? Wajib betul? Betul. Jenengan dalam kondisi junub, mohon maaf, jenengan berhubungan suami istri malam hari datang waktu subuh dalam kondisi belum mandi, tetap puasa atau tidak? Tetap puasa. Itu ilmu. Itu ilmu. Kebayang nggak orang padusan buka aurat di depan banyak orang, bukannya tambah pahala, tambah dosa.
maka pastikan masuk Ramadan berbekal dengan ilmu. Allah berfirman, "Qul," katakan, "hal yastawi," apakah kalian pikir sama, alladzina ya'lamun, antara orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak tahu? Berbeda, kata Allah, Bapak Ibu Sedaya. Sangat-sangat berbeda. Para ulama menyebut, dua orang sholat di belakang imam, dua-duanya gerakannya sama, semuanya mungkin mirip-mirip, pakai peci, baju sama. Kata para ulama, dua orang ini bisa jadi pahalanya seperti bumi dan langit bedanya, meskipun sama-sama sholat. Apa yang membedakan? Ilmu, Bapak Ibu sekalian. Ilmu. Satunya mendengarkan imam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, terpikir di hati dalam pikirannya, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Arti Rabb, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur kita, yang memiliki kita, terlintas di hatinya. Sementara yang satunya diam saja, tidak mengerti apa-apa. Berbeda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Maka pastikan kita harus berilmu di bulan Ramadan ini. Tidak bisa tidak. Contoh, ilmu tentang buka. Nah, kita mau sebentar lagi buka nih. Ada 5 hadis setidaknya yang populer dari Rasulullah terkait dengan buka. Satu di antaranya adalah Rasulullah bersabda, la yazalun nas bil khair, kata Rasulullah, sungguh manusia itu senantiasa di dalam kebaikan ma ajalul fitr, jikalau menyegerakan berbuka. Jikalau menyegerakan berbuka. Maksudnya apa? Segera hilang lapar dan dahaganya. Gila bang ya? Orang kalau pusing mikir, kalau lapar mikir bisa nggak? Kadang-kadang kita siang, yang namanya orang lapar, suruh berpikir keras agak berat. Nah, Bapak Ibu Sedaya, bagi orang berilmu, hadis ini tuh luas banget artinya. Bukan hanya persoalan langsung maka bukan hanya persoalan itu. Maksudnya pastikan jenengan termasuk orang yang menjadi agen. Kalau ada orang lapar, segera jenengan jadi agen yang menutupi laparnya itu. Bisa dipahami? Maka kalau jenengan dititipi kekayaan, ada tetangga panjenengan susah, ini masalah dalam syariat kita. Menyegerakan berbuka artinya jangan sampai di lingkungan kita ada orang lapar, ada orang susah, sementara kita tidak susah. Subhanallah. Makin kita belajar agama, kita akan makin tawadu. Sungguh harta yang Allah titipkan kepada kita tuh harus digunakan untuk mencapai surganya kita. Itu ilmu. Dan Bapak Ibu sedaya, hampir seluruh kemuliaan yang tercatat di dalam sejarah semuanya berangkat karena pelakunya berilmu. Maka Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Di Masjid Jabal Nur itu saya setiap Rabu pagi subuh, di Masjid Jabal Nur itu tetangga panjenengan itu Rabu pagi ada kajian, Sabtu pagi ada kajian, Jumat sore juga ada kajian, tetapi kalau nggak salah 2 mingguan. Masya Allah. Mudah-mudahan Masjid Cahya Ningati juga demikian. Membiasakan supaya ada yang rutinan pekanan minimal supaya berilmu. Ini karena waktunya terbatas, tentu saja nggak dibahas panjang tentang ilmu. Mudah-mudahan bisa ditangkap poin-poinnya. Banyak sekali tentang ilmu, apalagi terkait dengan Ramadan. Di kitab ini aja ada 9 bab, termasuk diantaranya misalnya bercelak boleh nggak sih, bekam boleh nggak sih, donor boleh nggak sih, nyicipi makanan boleh nggak sih, dibahas semua di sini lengkap dengan dalil-dalilnya. Tentu saja tidak cukup waktunya dibahas sore ini. Yang kedua, berbekal dengan fisik yang baik. Tentu saja nih jamaah semuanya, sudah lewat waktu setengah bulan plus minus, maka menjaga fisik menjadi sangat penting. Mengapa ini penting? Allah berfirman, wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun, di dalam surah Al-Mutaffifin. Kata Allah, wa fidzalika,
dan untuk yang demikian, untuk ibadah maksudnya, untuk akhirat kita, falyatanafasil mutanafisun, maka berlomba-lombalah Bapak Ibu sedaya. Ingat Bapak Ibu sedaya, jenengan duduk seperti ini, walaupun tidak paham, di sisi Allah pahalanya sudah sangat besar. Bahkan menurut Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, duduk seperti ini itu seperti 1000 rakaat sholat malam, walaupun jangan nggak paham. Makanya bermajelis itu Masya Allah, Rasul menyampaikan, ketika engkau melihat taman dari taman surga, mampirlah. Apa taman surga ya Rasul? Majelis taklim seperti ini. Masya Allah ya, Masya Allah. Maka semua itu butuh fisik yang baik. Saya punya saudara, kebetulan beliau lulusan ITS, beliau karirnya bagus di LG, kemudian naik bagus, kemudian sampai pada posisi vice president. Dia punya hobi olahraga sepedaan. Suatu pagi diantar sama istrinya, kakak saya, ke tempat di daerah Jonggol, agak nanjak. Karena tim, dia ingin ikut timnya itu. Nah, ternyata di tanjakan dia berhenti, kemudian rebah dan meninggal saat itu juga serangan jantung. Kenapa? Karena kurangnya latihan, Bapak Ibu sedaya. Bahkan untuk persoalan bersepeda saja, kalau nggak latihan tiba-tiba ngejet bisa meninggal. Demikian kita Ramadan. Latihannya tentu saja dalam bentuk fisik dan yang semisal itu. Kita butuh persiapan, butuh yang bagus, butuh dukungan supaya sehat. Karena Pak, sekali lagi, bulan puasa, bulan panen, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang ketiga, bekalnya adalah menjaga hati. Ini yang terkait dengan nama masjid ini. Saya ketika di WA sama Mas Taufik, Cahyaning Ati, Masya Allah, Masya Allah. Nama masjidnya Masya Allah, Cahaya Hati. Dan itu doa ketika jenengan tidak ke masjid, itu Cahyaning Ati. Jenengan minta cahaya hati. Nanti jenengan pelajari apa yang harus dibaca ketika jenengan keluar dari rumah sampai ke masjid. Itu terkait dengan cahaya hati. Dan ini salah satu bekal Ramadan kita, Bapak Ibu sedaya. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110, ayat terakhir. Ada yang hafal ibu-ibu? Ada yang suka Al-Kahfian hari Jumat? Ada yang hafal? Ada. Coba bacakan Bu ayat terakhir. Ayat terakhir. Siapa yang hafal tadi? Surah Al-Kahfi ayat 110. Saya wakili nggih. Separuh yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, faman kana yarju, barang siapa yang berharap betul, yarju itu berharap betul, liqa'a rabbih, bertemu dengan Rabbnya. Bapak Ibu sedaya, bertemu dengan Rabb artinya masuk surga. Tidaklah orang pulang ke akhirat ketemu Allah kecuali masuk surga. Kalau masuk neraka jahanam nggak ketemu Allah. Liqa'a rabbih, maka Allah memberikan syarat dua. Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang pertama, jangan berbuat syirik atau jangan syirik di bawah mati. Satu-satunya dosa yang nggak diampuni itu dosa syirik. Zina di bawah mati masih mungkin diampuni. Ngambil barang orang lain dosa, tapi masih mungkin diampuni oleh Allah. Tapi tidak dengan syirik, karena syirik itu mengambil haknya Allah. Syirik artinya menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Kalau jenengan meninggal dalam kondisi itu di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Jenengan lagi datang ke dukun, yakin dengan ucapan dukun, jenengan kondur, meninggal di neraka jahanam selama-lamanya nggak keluar. Subhanallah. Maka berhati-hati dengan dosa syirik. Di Masjid Gunung Sempu dipelajari, Jabal Nur dipelajari juga kitab tentang akidah setiap Sabtu pagi dengan Ustadz Rosyid hafizahullah ta'ala. Kemudian syarat kedua adalah falyamal amalan sholihan. Jenengan memperbanyak amal soleh. Bapak Ibu sedaya,
amal dikatakan amal soleh syaratnya juga dua. Yang pertama adalah mutaba'ah. Mutaba'ahnya nyontor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Rasulullah bersabda, "Shollu, sholatlah kama sebagaimana ro'aitumuni, engkau melihatku sholat." Artinya kita sholat sebisa mungkin nyontoh apa yang Rasulullah sampaikan. Coba saya tanyakan jenengan sholat subuh lagi sehat, semangat, 4 rakaat diterima nggak? 4 rakaat loh, lebih banyak loh. Saya lagi sehat, ngapain sholat subuh cuma 2 rakaat, 4 rakaat aja lah, diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Lebih banyak. Karena nggak sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Itulah pentingnya kita ngaji sehingga kita tahu tentang fikih. Di Masjid Jabal Nur juga dibahas kitab sholat dari A sampai Z. Banyak di antara kita sudah sholat 50 tahun ditanya rukun sholat nggak ngerti, sunnah sholat nggak ngerti, wajib sholat nggak ngerti, makruh sholat nggak ngerti. Subhanallah. Ini masalah nih. Wajib likuli muslim paham ilmu-ilmu seperti ini, karena itu yang membuat agama panjenengan berjalan. Maka belajar sekali lagi penting. Belajar sekali lagi penting. Kemudian yang kedua syarat amal soleh adalah ikhlas karena Allah. Bapak Ibu sedaya. Berapa menit lagi, Mas Taufik? 2 menit, subhanallah. Nggak cukup waktunya memang. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa, surah Al-Bayyinah. Diperintahkan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahudin, agar ikhlas kepada Allah dan lurus karena Allah. Ini pembahasannya panjang terkait dengan cahyaning hati. Ini butuh 2 sesi minimal ini membahas tentang masalah hati ini. Mungkin nggak bisa diterangkan hari ini karena waktunya sangat mepet. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini menjadi pertemuan yang penuh barokah dan bisa ada yang diambil oleh panjenengan, dan mudah-mudahan masjid ini juga menjadi masjid yang rame, masjid yang makmur. Saya kebetulan ngajar di hampir 15 masjid yang rutinan per pekanan, dan kebanyakan alhamdulillah rame hari ini. Mudah-mudahan masjid yang bagus ini yang penduduknya katanya Mas Taufik sampai 200 orang, ya 50 orang rajin itu udah Masya Allah. Mudah-mudahan saya ikut berdoa. Demikian yang disampaikan sore hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang pas, waktunya sudah habis. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Taufik, monggo.